8 bansos dikebut hingga tanggal 20 Desember 2022. Semoga teman-teman termasuk di antara salah satu calon penerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Saya berharap teman-teman yang lagi menonton video ini dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, bulan Desember ini adalah merupakan bulan terakhir tahun 2022, di mana program bantuan sosial yang telah dianggarkan pada tahun 2022 ini akan dituntaskan pada bulan Desember ini. Bantuan sosial yang disalurkan diantaranya adalah program jangka panjang yang diistilahkan dengan program bansos reguler. Selain itu, bansos lain yang sifatnya situasional dan kondisional yang dicairkan yaitu bansos yang dicanangkan untuk mengatasi inflasi di tengah naiknya harga bahan pangan. Bantuan jangka panjang atau bantuan reguler diberikan pemerintah bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial. Sedangkan untuk program bansos jangka pendek diberikan kepada keluarga penerima manfaat karena adanya situasi dan kondisi tertentu. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi informasi gembira untuk semuanya sebagai pemerlu bantuan sosial pemerintah. Baik itu dari keluarga penerima manfaat yang ada di DTKS maupun yang non-DTKS. Nah, bagaimana berita lengkapnya? Simak terus beritanya hingga tuntas agar tidak menimbulkan gagal paham dan gagal persepsi. Dan bagi yang baru berkunjung, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa tombol subscribe diaktifkan dan jangan lupa lonceng notifikasinya juga turut diaktifkan. Agar teman-teman semua dapat pemberitahuan jika channel kami menayangkan informasi terbaru seputar bantuan pemerintah yang cair. Baik teman-teman, saat ini sudah memasuki pertengahan bulan Desember. Ini artinya bagi bansos adalah pekan terakhir dalam penyaluran. Baik itu bansos jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, tepatnya tanggal 20 Desember 2022, seluruh bantuan sosial atau bansos dari Kementerian Sosial Kemensos harus cair. Hal ini dikarenakan pada tanggal tersebut dilakukan penutupan buku anggaran pendapatan dan belanja negara. Seperti diketahui, Kementerian Sosial atau Kemensos kembali mencairkan bantuan sosial atau bansos pada bulan Desember 2022. Bansos Kementerian Sosial yang cair pada bulan Desember 2022 ini meliputi 8 jenis bantuan langsung tunai BLT dan bantuan sosial. Bagi teman-teman sebagai penerima bansos reguler Kementerian Sosial seperti PKH, BPNT, dan PBI bisa melakukan pengecekan secara online melalui tautan cekbansos.kemensos.go.id. Sebagaimana dilansir hingga Oktober 2022, realisasi anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos diketahui mencapai 333,8 triliun, termasuk anggaran untuk bansos. Nilai bantuan yang akan disalurkan pemerintah ke penerima yang berhak mulai dari Rp200.000 hingga Rp3,5 juta per kepala keluarga per orang. Penyaluran bansos akan dilakukan lewat Pos Indonesia atau jaringan bank pemerintah. Setidaknya ada 8 jenis bantuan yang akan disalurkan, mulai dari bansos rutin dari Kementerian Sosial hingga BLT penyesuaian harga BBM. Namun, penerima bantuan dari pemerintah ini adalah mereka yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, berikut bantuan BLT dan bansos yang cair pada Desember 2022. Bantuan pertama, BLT BBM tahap 2 nilainya Rp300.000. BLT BBM yang disalurkan pada bulan Desember hingga tanggal 20 ini adalah merupakan penyaluran tahap kedua, di mana sebelumnya pada tahap 1 telah disalurkan pada bulan September 2022 lalu. Penerima BLT BBM adalah juga penerima PKH, BPNT, PKH murni, dan BPNT murni peruntukan bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Selanjutnya teman-teman, bantuan kedua, bantuan subsidi upah atau BSU, nilainya Rp600.000.
Bantuan BSU ini senilai Rp600.000 dari Kementerian Ketenagakerjaan terakhir dapat dicairkan pada 20 Desember 2022. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menuturkan, lewat tanggal tersebut sisa anggaran akan dikembalikan ke kas negara. Betul, kita tunggu sampai tanggal 20 Desember 2022. Setelah itu sisa anggaran akan kita kembalikan ke kas negara, ujar Anwar kepada Kompas.com Senin 12 Desember 2022. Selanjutnya yang ketiga, Bansos PKH tahap 4. Nilainya Rp225.000 hingga mencapai Rp3,5 juta. PKH yang cair pada Desember 2022 merupakan pencairan dana PKH untuk tahap 4 ini. Jadi teman-teman yang belum mencairkan silahkan dilakukan pencairan melalui PT Pos dengan batas waktu 20 Desember 2022. Selanjutnya teman-teman, bantuan keempat, bantuan pangan non-tunai, nilainya Rp200.000 per bulan. Pada bulan Desember, program sembako dicairkan melalui PT Pos secara tunai. KPM langsung mencairkan 3 bulan sekaligus untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi teman-teman yang belum mencairkan silahkan dilakukan pencairan melalui PT Pos dengan batas waktu 20 Desember 2022. Selanjutnya bantuan kelima, BLT Dana Desa, nilainya Rp300.000. BLT Dana Desa disalurkan melalui pemerintah desa dan jadwal pencairan BLT Dana Desa di setiap daerah berbeda-beda teman-teman. BLT Dana Desa adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 hingga 20 Desember ini BLT Dana Desa masih terus dicairkan oleh pemerintah. Selanjutnya teman-teman, bantuan keenam, Kartu Prakerja dengan nilai Rp3.500.000. Program Kartu Prakerja adalah program bantuan pelatihan yang diberikan kepada pencari kerja, pekerja atau buruh terkendala PHK atau pengusaha kecil yang berdampak pandemi COVID-19. Hingga tahun 2022 ini, program Kartu Prakerja telah berjalan selama 48 gelombang. Program ini masih akan terus berjalan hingga Desember ini. Selanjutnya teman-teman, untuk bantuan ketujuh, BLT UMKM Rp600.000. Jenis BLT yang cair tahun 2022 selanjutnya adalah BLT UMKM. Ini adalah program bantuan langsung tunai dari pemerintah untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Diperuntukkan kepada 12 juta pelaku usaha. Program ini juga merupakan langkah pemerintah dalam menekan dampak kenaikan harga BBM. Besaran nilai BLT UMKM yang akan dicairkan adalah sebesar Rp600.000. Untuk mengeceknya bisa dilakukan melalui link efom.bri.co.id dan BNI Banpres bpum.id. Selanjutnya teman-teman, di sini ada bantuan ke-8 yaitu BLT Yatim Piatu dan Lansia, nilainya Rp200.000. Seperti bansos yatim piatu mulai disalurkan pada bulan Desember 2022, bantuan ini akan disalurkan pada 946.863 penerima, yang mana masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan per bulannya Rp200.000. Begitu juga bansos lansia tunggal yang usianya di atas 80 tahun. Para lansia ini nantinya akan menerima bantuan per hari Rp21.000 selama 31 hari atau 1 bulan. Adapun bansos lansia ini akan disalurkan di bulan Desember. Khusus bagi lansia tunggal yang usianya di atas 80 tahun dan tidak memiliki keluarga yang bisa merawat bantuannya, nantinya bantuan akan dititipkan lewat RT atau RW setempat. Penyandang disabilitas juga akan menerima bansos dari Kementerian Sosial yang akan diberikan perharinya Rp21.000 selama 31 hari atau 1 bulan. Dana bansos Kementerian Sosial ini harus cair paling lambat 20 Desember 2022. Hal ini setelah Kementerian Sosial bersama dengan DPR RI Komisi 8 menggelar Forum Group Discussion FGD dengan tema penyaluran bantuan sosial tahun 2022. Dalam diskusi tersebut, dilakukan pembahasan mengenai progres realisasi penyaluran bantuan sosial oleh Kementerian Sosial. Anggaran Kementerian Sosial untuk bantuan sosial tahun 2022 sebesar Rp92.965.933.146.000.
Dalam penyampaian laporannya, Sekretaris Jenderal Hari Hikmat mengatakan realisasi seluruh anggaran telah mencapai 96,05%. Khusus untuk belanja bantuan sosial sudah terrealisasi sebesar 97,35%, kata Hari dalam keterangan resminya. Kemudian, para peserta sepakat jika pelaksanaan penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat selesai tanggal 20 Desember dikarenakan tutup buku anggaran pendapatan dan belanja negara. Para anggota dapat berkoordinasi dengan PT Pos terkait pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di wilayah dapil masing-masing anggota, kata Hari. Terkait program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA, Dirjen Dayasos Edi Suharto menjelaskan saat ini program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA telah bergulir dan menyasar 2.800 KPM. Yang akan berat adalah mensinkronkan data-data KPM dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kami berharap tenaga ahli DPR dan tim Kementerian Sosial saling membantu untuk proses PENA, katanya. Nah, baik teman-teman, demikian informasi 8 bansos dikebut hingga tanggal 20 Desember 2022. Jika berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Silahkan ditanggapi dengan komentar atau pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.